Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi besar dalam industri keramik. Produk keramik tidak hanya digunakan sebagai bahan bangunan seperti lantai ataupun dinding, tapi juga memiliki nilai seni yang tinggi dalam bentuk perabotan rumah tangga dan juga dekorasi. Nah, dalam video ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana sih pembuatan keramik dan juga bagaimana sih kreativitas berpadu dengan ketelitian supaya menghasilkan sebuah produk atau sebuah karya yang memiliki nilai dan juga indah. Yuk simak sampai habis. Assalamualaikum Bapak Edi. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang ingin bertanya-tanya terkait seputar keramik ini, Pak. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu sejak kapan sih Pak Bapak memulai bisnis keramik ini? Secara khusus CJDW keramik ini diawali tahun 96-97. Ya, itu bakat alasnya di sana. Ya, karena nggak membuat keramik dulu, melainkan membuat kerajinan fiber dan kerajinan gipsum. Adapun nanti kita bergeser ke kerajinan keramik itu tahun 98-99. Diistilahkan itu butuh modal, jadi menggerilya melalui proses kerajinan itu. Karena tahun-tahun itu modalnya minim, jadi kita membuat kerajinan yang sifatnya tidak membutuhkan modal besar. Yang murah dulu ya, Nah, baru jadi, beralih. Nah, tahun 98-97 itu ada alasan juga kenapa. Karena CJDW ini agak dianaktirikan karena bukan membuat keramik. Nah, akhirnya saya pelan-pelan bergeser membuat kerajinan keramik dengan nama tetap CJDW itu. Dan sampai sekarang. Untuk keramik ini jenis bahan yang paling sering digunakan tuh apa aja sih Pak? Terus kenapa milihnya bahan tersebut? Hampir rata-rata secara umum bahan keramik ini nggak lepas dari komposisi kaulin, feldspar, clay, dan mungkin ada kuarsa gitu ya, atau mungkin bumbu-bumbu yang lain ya. Jadi hampir rata-rata sama. Mau buat keramik yang kelasnya untuk lantai, mau keramik yang untuk isolator, untuk tableware, atau mungkin untuk kerajinan vas atau kerajinan keramik hias atau seni. Jadi sama, terkomposisi kurang lebih dari 4 bahan tadi. Jadi nggak hanya tanah liat tok gitu ya Pak. Karena kan orang umum ngelihatnya kalau keramik tuh paling besarnya komposisinya dari tanah liat aja gitu. Nah, orang bilang tanah liat, cuman ini orang tanah liat ini bentuknya putih. Jadi nggak bukan sama. coklat ya? Nah, jadi tanah yang orang bilang tanah liat itu biasanya hubungannya dengan apa? Tanah sawah, tanah hitam, tanah untuk cobek, kendi, dan seterusnya ya. Warnanya hitam. Tapi ini warnanya udah putih. Padahal bukan. Karena terkomposisi dengan bahan-bahan keramik tadi. Dan perbedaan suhu bakarnya juga mempengaruhi. Adapun yang dimaksud dengan tanah liat, tanah hitam itu di bawah suhu 1000. Tapi kalau sudah keramik 1000 ke atas. Jadi beda bahan, beda, ya memang beda bahan. Yang di lain pihak yang orang bilang lempung, dalam arti lempung hitam itu zat besinya luar biasa, sedangkan di keramik zat besinya diminimalisir. Jadi diusahakan tidak ada sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, pada pembuatan keramik itu apakah ada proses pelapisan atau finishing Pak yang membuat yang dilakukan agar keramik itu tahan lama atau tampak menarik? Prosesnya sebenarnya dianggap panjang-panjang ya, dianggap pendek-pendek. Sebenarnya melalui proses dari satu bentuk barang itu, langkah awalnya membuat model dengan pola hitung susut 10-11%. Barang itu dibuat dengan kondisi 10x10, anggap gitu ya. Nah, setelah dihitung ya harus mundur, harus naik. Setelah dihitung susut
ketemu susut bakar dan susut kering itu jadi 10 atau 11%. Setelah pembuatan model itu dibuatlah cetakan. Dibuat cetakan, baru cetakan kering dibuat untuk kerja, buat nyetak atau casting atau cetak tuang. Jadi dari sana barang setelah jadi dibiarin kekis atau biar agak dipegang kokoh gitu. Nah baru namanya finishing, merapikan. Ada bekas ketemunya cetakan dengan cetakan itu kan ada nah, itu harus di finishing, dirapikan, dipotong. Setelah agak mengering dikit, dia harus diseponing. Bekas irisan tadi setelah disepon dengan ada kadar air dikit, dia terkikis jadi tersamar dan hilang. Jadi lebih halus. Nah, dari sanalah proses penjemuran sampai mendekati kering. Nah, setelah kering, nah ini mau diapakan? Kalau jenis kerajinan ya harus dilapisi yang namanya glasir atau glaze. Glaze-nya yang sifatnya macam-macam. Ada warna-warni, ada yang sifatnya itu body keramiknya tetap kelihatan ada. Ada yang objek-objek tertentu yang dilapisi glaze ada. Ada yang blok penuh, tergantung. Anggap salah satu contoh muk cengkir dia di blok penuh, warna putih ya putih, warna hitam ya hitam. Untuk pertanyaan terakhir Pak, itu ada nggak mesin atau teknologi tertentu yang digunakan untuk mengolah bahan pada proses pembuatan keramik? Pengolahannya atau apa yang dimaksud? Ada alat-alat atau teknologinya nggak? Atau manual aja gitu? Karena apa ya, home industry ya, kalau memang membutuhkan teknologi ya nggak nutup dengan investasi terutama di bidang peralatan. Nah, kita merekayasa, anggap dulu saya mengaduk bahan itu pakai injak-injak kaki sehari. Sekarang enggak, karena kita bisa merekayasa. Oh ini harus ada ini harus ada mesin ini, harus ini. Akhirnya kebetulan saya bisa ngitung-ngitung sendiri dan bisa akhirnya jadi namanya sumur dan mixer. Jadi bahan itu dimasukkan mixer, diaduk dulu dalam hitungan 1 jam 2 jam selesai. Jadi langsung bisa kerja. Kalau dulu sehari. Ada Injak. perbedaan proses produksi dari dulu Jadi ke kita sekarang. menggunakan pemanfaatan yang namanya mesin dan alat. Jadi Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak atas sudah meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video tentang proses pembuatan keramik. Keren kan? Setiap pola, setiap ubin, setiap goresan punya cerita. Tentang api, tentang tanah, tentang tangan-tangan terampil yang membentuknya. Keramik adalah bukti bahwa hal-hal yang sederhana dapat lahir keindahan yang abadi. Itulah seni dalam kehidupan. One is the loneliest number that you